yang terdalam atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih. Kita bangga sudah ada emannya, sudah ada minyak, tapi masnya yang belum ada, Pak Dirjen. Emas itu madrasah sanawiyahnya lah, kembangnya seperti itu. Papua tentu dianugerahi dengan banyak suku, dengan bahasanya masing-masing. Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan menghargai yang setinggi-tingginya atas kehadiran Kementerian Agama. Ini adalah sekaligus sebagai bukti Kementerian Agama hadir dalam dunia pendidikan di Kabupaten Kerom. Kami berharap bahwa ini tidak berhenti di sini, karena seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa hampir setiap lokasi kita punya bahan baku untuk sekolah seperti ini. Karena hampir setiap lokasi punya MI, dan itu tidak bisa dilanjut secara linearnya, sehingga hadiran ini mudah-mudahan nanti di tahun-tahun yang akan datang akan dapat lebih ditingkatkan berkaitan dengan MTS-nya dan aliyah di lokasi yang lain. Mudah-mudahan ini nanti bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang punya misi sama-sama. Kita juga punya misi, insya Allah dalam selama periode kami kita punya mimpi, Bapak. Mimpi 100 dokter yang ada ini lahir di Kabupaten Kerom. Itu adalah mimpi kita. Mudah-mudahan dari madrasah bisa sama-sama untuk saling menyambut, karena tidak ke depan kita harus tingkatkan sumber daya manusia. Pak, upaya dari Pemkab Kerom sendiri untuk lulusan-lulusan madrasah aliyah terserap di dunia kerja, Pak? Sebagian masih dunia kerja, tapi sebagian di Kabupaten Kerom kita agak bersyukur karena pendidikan tinggi yang terjangkau di Indonesia juga ada, dan di luar Papua juga tidak sedikit. Tapi dari sisi ketenaga kerjaan, sebagian kita juga sudah mulai menyerap, walaupun masih terbatas ya. Kabupaten Kerom itu belum sampai pada kabupaten yang berbasis jasa, tapi masih berbasis pada pertanian dan perkebunan, sehingga masih terbatas. Tapi kita tidak berhenti di situ. Kita juga, insya Allah, kita juga bisa komitmen akan menjadi kabupaten yang berkaitan dengan jagung sebagai lumbung jagungnya di Papua. Itu adalah salah satu upaya kita, ikhtiar kita, yang insya Allah tidak sedikit untuk menyerap tenaga kerja. Begitu juga sektor-sektor yang lain kita memang sedang lakukan. Di era digital ini kami berharap ada sebuah transformasi digital, dan kehadiran laboratorium menjadi bagian penting, dan insya Allah nanti kita akan merancang sedemikian rupa sehingga siswa-siswa madrasah kita, mereka adalah yang berada pada posisi mainstream kemajuan peradaban bangsa yang dicirikan dengan penguasaan literasi digital, bukan mereka yang berada pada sudut-sudut pembangunan atau pojok-pojok peradaban. Mereka adalah yang akan memainkan peranan penting di era digital nanti. Kita melakukan berbagai ikhtiar, bagaimana kemudian kita menciptakan digital skill, digital culture, dan ini merupakan bagian dari budaya pembelajaran dan budaya kerja di lingkungan madrasah kita. Guru-guru kita dilatih literasi digital, dan hal yang sama buat siswanya. Kita pun mulai perkenalkan dengan metodologi pembelajaran berbasis digital. Pak, Indonesia ini kan akan memasuki era bonus demografi. Untuk dari warga madrasah sendiri gimana Pak harapannya? Ya, bonus demografi dalam berbagai perspektif itu bisa dipandang sebagai sesuatu hal yang menguntungkan. Tetapi apabila tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, maka dia akan menjadi musibah bagi bangsa ini. Banyak dari pengalaman bangsa-bangsa yang gagal menikmati bonus demografi, tetapi banyak negara juga yang menikmati hasil dari bonus demografi. Bonus demografi itu akan memberikan makna yang baik bagi sebuah bangsa manakala ditata kelola dengan baik. Dan salah satunya adalah dengan menginjeksikan pengetahuan yang kuat, keterampilan hidup yang kokoh bagi anak bangsa, khususnya pada hari ini kita menyapa siswa-siswa madrasah. Pertama, selaku tentu dalam tugas besar yang dijalankan oleh Kementerian Agama, ada 3 tugas besar yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Yang pertama itu adalah urusan agama, kemudian yang kedua adalah pendidikan agama dan keagamaan, dan yang ketiga itu adalah pelayanan pemerintahan masjid dan ulama. Sehingga tentu hari ini yang kami membuktikan tugas yang kedua itu adalah pendidikan agama dan keagamaan. Sehingga tugas ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama
wilayah Provinsi Papua dan bidang teknisnya adalah bidang pendidikan Islam. Tentu dalam pembangunan pendidikan di Tanah Papua, untuk supaya nanti menciptakan pendidikan yang berbasis agama, maka Kementerian Agama Provinsi Papua hadir untuk melaksanakan tugas pendidikan termasuk madrasah-madrasah yang ada. Kami Kementerian Provinsi Papua dan juga atas dukungan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Indonesia. Ya, kerja nyata yang tadi lakukan seperti hari ini, ya, kita bisa saksikan untuk peresmian 2 ruang belajar, ini madrasah Hidayah Islamiyah Negeri Karawang, kemudian madrasah Aliyah. Jadi kami berharap bahwa dengan ini terus memberikan motivasi dan sarana prasarana yang ada juga menjadi fasilitas yang nanti akan digunakan anak didik kita. Kami berharap bahwa dari hasil pendidikan yang ada akan mencerdaskan anak-anak bangsa yang memiliki kualitas dan juga memiliki daya saing yang ada, dan tidak kalah banding juga dengan sekolah-sekolah umum yang didirikan. Yang pertama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, secara khusus di lingkungan madrasah, itu untuk tahun anggaran 2021 kita melalui dana SBSN kita mendapat 12 ruang kelas baru, yaitu 6 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom dan 6 di Madrasah Aliyah Negeri Kerom. Dua bangunan ini menelan biaya berapa besar? Kurang lebih hampir 15 lebih. Karena ini hanya 8 miliar lebih. 8 miliar lebih, yang dimin itu 7 miliar. Dan ini luar biasa, bisa kita saksikan hari ini dan bisa diresmikan oleh Pak Dirjen dan Pak Wakil Bupati dan Pak Kanwil. Semua ini kita lakukan dalam rangka mendukung percepatan mempersiapkan generasi muda bangsa yang mandiri, yang berkualitas tapi punya iman, begitu. Jadi kita harap dari madrasah akan lahir generasi muda bangsa yang cerdas, yang unggul tapi berkarakter Islami. Bukan hanya itu, kita di Kabupaten Kerom itu dipercayakan juga untuk menegrikan 2 sekolah Kristen lagi, dan sedang kita persiapkan, 1 di Senggi, 1 di Arsonam, sedang kita persiapkan, dan dalam waktu dekat pasti dinegrikan, gitu. Jadi dari sisi animo masyarakat Kabupaten Kerom untuk menyalurkan anak di madrasah luar biasa, karena memang dilakukan terintegrasi. Yang madrasah ini dia terintegrasi dengan, yang pertama terintegrasi dengan pondok pesantren. Jadi mulai dari pondok pesantren, anak-anak itu sudah dibawa ke madrasah ibtidaiyah. Setelah itu di pesantren dia akan masuk lagi di madrasah sanawiyah. Memang kita belum punya sanawiyah negeri, tetapi kita ada punya sanawiyah 5 sanawiyah swasta di sini, madrasah swasta di sini. Dan ini sedang kita siapkan. Nanti sebentar Pak Dirjen akan melihat lokasi di Asusupul yang kita akan bangun madrasah sanawiyah negeri. Pada hari ini kita menyaksikan sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh komponen bangsa, negara, masyarakat, dan seluruh komponen lainnya untuk menghadirkan sebuah model pendidikan terbaik melalui penghadiran sarana yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita. Dan dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, maka ini diresmikan melalui pemotongan kita yang akan bagi Pak Wakil Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ini saya nyatakan penggunaan kita sebagai standar peresmian penggunaan gedung ini. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang memberkati kita.